Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi Putra Alindar dari program studi Pendidikan Agama Islam. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang membahas satu topik yang sering menjadi bahan perdebatan, yaitu bukan agama yang keras, tapi bagaimana cara kita memahaminya. Kadang kita mendengar orang bilang agama itu keras dan penuh aturan. Namun pertanyaannya, apakah benar seperti itu atau justru cara kita memahami dan melihatnya yang membuat menjadi terasa demikian? Untuk membahas hal ini lebih dalam, saya mengundang kedua teman saya dari program studi Pendidikan Agama Islam. Mungkin bisa perkenalkan dirinya? Halo, perkenalkan saya Khairunisa dari program studi Pendidikan Agama Islam. Dan saya Fitra Pratiwi Tahir dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi kita bertiga akan membahas topik yang menjadi perdebatan ini dan ingin melihat bagaimana sih pandangan-pandangan mereka perihal topik yang akan kita bahas. Nah, jadi kita masuk nih ke pertanyaan yang pertama, yang dimana setiap orang bisa memahami ajaran agama yang sama dengan cara yang berbeda, tergantung bagaimana sudut pandang dan pengetahuan masing-masing. Nah, dari pandangan teman-teman, mengapa satu ajaran agama bisa dipahami dengan cara yang berbeda-beda oleh orang? Jadi menurut saya itu wajar kalau satu ajaran agama bisa dipahami beda-beda pada setiap orang. Karena setiap orang itu mempunyai pengalaman hidup, lingkungan, dan cara belajar yang berbeda. Bahkan di zaman Nabi juga ada sahabat yang memahami suatu hal dengan cara yang berbeda, tapi tetap saling menghargai. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan pada Quran Surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Artinya, memahami agama memang butuh proses belajar. Jadi, perbedaan pemahaman itu sesuatu yang biasa terjadi. Kalau menurut saya, perbedaan pemahaman itu muncul karena setiap orang belajar agama dari sumber dan pengalaman yang berbeda. Jadi, satu ajaran itu bisa memiliki banyak sudut pandang dalam memahaminya. Selain itu juga, manusia juga tidak memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang sama. Jadi cara seseorang dalam menafsirkan suatu ayat atau ajaran itu dipengaruhi oleh pendidikan, budaya, maupun lingkungan pergaulannya. Nah, namun pertanyaan saya yang selalu mengganjal di hati, bagaimana sih cara orang menegur dalam Islam? Karena dari pengalaman pribadi saya, tidak sedikit orang-orang yang memang niatnya baik ingin mengingatkan, namun caranya agak begitu kasar atau seolah-olah menjudge. Padahal Rasulullah sendiri tidak mengajarkan hal seperti itu. Nah, bagaimana sih pandangan teman-teman perihal kasus seperti ini? Nah, menurut saya sebenarnya niat menegur dalam agama itu baik karena artinya masih ada rasa peduli terhadap sesama. Tapi yang juga penting adalah bagaimana cara menyampaikannya. Karena kadang niatnya baik, tapi kalau disampaikan dengan kasar atau terkesan menghakimi, orang yang ditegur itu justru bisa merasa malu, tersinggung, bahkan menjauh dari nasihat itu sendiri. Kalau kita lihat cara Rasulullah SAW berdakwah, beliau ini lebih banyak memberi contoh dengan kelembutan dan juga akhlak yang baik. Jadi menurut saya ini menjadi pengingat bahwa menyampaikan kebaikan itu bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Kalau menurut pandangan saya, menegur dalam Islam itu harusnya dilakukan dengan cara yang baik dan lembut. Karena Rasulullah juga mengajarkan dakwah dengan hikmah dan tidak merendahkan orang lain. Jadi memang banyak orang yang niatnya baik untuk mengingatkan, tetapi terkadang caranya itu terlalu keras atau terkesan menjudge sehingga membuat orang itu tidak nyaman. Jadi intinya di sini menegur itu bukan sekedar menyampaikan kesalahan, tetapi bagaimana nasihat itu bisa diterima tanpa menyakiti perasaan orang lain, seperti itu. Wah, ternyata
pandangan dari teman-teman sekalian cukup jelas dan lengkap perihal kasus yang telah saya sampaikan tadi begitu. Dan saya dapat menarik kesimpulan ternyata dari kasus ini kita bisa belajar bahwa Islam itu indah dan menegur atau mengingatkan memang bentuk kepedulian. Namun kita harus melihatnya bagaimana cara kita menegurnya, bagaimana cara kita mengingatkan, bukan menghakimi. Karena terkadang kata-kata yang lembut, sikap yang tenang, dan cara yang penuh empati justru lebih mampu menyentuh hati seseorang. Dan pada akhirnya tujuan dari sebuah nasihat bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk saling menguatkan dan mengajak menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, demikian perbincangan kita yang membahas perihal bukan agama yang keras, melainkan cara kita memahaminya. Semoga kita bisa memetik pembelajaran dari perbincangan kita pada kali ini. Dan saya, Dwi Putra Alindar, mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber saya, Khairun Nisa dan Fitra Pertiwi Tahir. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye!